Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kehadirat yang begitu besar memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung bagi kita. Mulai dari bangun sudah begitu besar nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga apabila kita mencoba menghitung nikmat Allah tersebut, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi kita semua dalam menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Yang kami hormati Bapak Lurah, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Kemudian yang kami hormati Bapak RT 1, Kelurahan Ceremetaba, Lubuk Linggau Timur 2. Yang kami hormati para asatiza yang ada di Yayasan Raudatul Jannah dan juga para tenaga pengajar Abi dan Umi, baik dari TKIT Raudatul Jannah, kemudian SDIT Raudatul Jannah dan SMP Putri Raudatul Jannah. Dan tak lupa pengurus dan pembina Yayasan Raudatul Jannah yang kami hormati. Abi dan Umi semuanya, pada kegiatan hari ini tadi telah sama-sama kita menyaksikan ya, anak-anak kita sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya di pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini selama kurang lebih ada yang 1 tahun, kemudian ada yang mungkin 2 tahun ya, dari TKA ke TKB. Alhamdulillah kita melihat perkembangan anak-anak kita semuanya dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kompetensi dan apa-apa yang kita harapkan bersama-sama. Tentunya Abi dan Umi pada hari ini merasa berbangga ya, merasa berbahagia atas pencapaian yang telah dicapai oleh Ananda semuanya. Semoga anak-anak kita ini bisa terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang berikutnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sesuai dengan apa yang Abi dan Umi cita-citakan. Abi dan Umi semuanya, tentunya kita menginginkan kebaikan kepada Ananda kita ya. Ananda adalah buah hati yang kita dambakan dahulu sejak anak-anak atau sejak Umi-Umi ini masih dalam masa kehamilan tentunya ya. Kita sudah mempersiapkan anak kita ini menjadi anak yang akan lahir, menjadi anak yang sehat. Kemudian setelah lahir, Abi dan Umi memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak kita, memberikan perhatiannya, memberikan asupan makanan yang terbaik, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik, hingga pada saat sekarang ini kita sudah pada tahap ini, sudah pada titik ini di mana anak kita sudah siap untuk masuk ke jenjang pendidikan dasar. Tentunya Abi dan Umi, apa yang kita upayakan kepada anak-anak kita semuanya ini, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah manusia yang mendapatkan amanah, mendapatkan titipan yang besar dari Allah untuk menjaga anak-anak kita ini agar mereka benar-benar menjadi generasi, menjadi anak-anak yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh, secara sempurna, dan memiliki akidah dan tauhid yang benar. Kemudian kita berikan anak-anak kita pendidikan ya. Umi di sini salah satu upaya kita dalam mendidik anak adalah memilihkan mereka sekolah atau pendidikan yang berlandaskan Al-Quran, berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin nanti anak-anaknya ini ada yang tadi kita lihat, ada yang cita-citanya jadi pilot ya, ada lagi yang cita-citanya jadi macam-macam ya, jadi dokter, jadi guru, ada juga yang jadi insinyur mungkin, ada yang jadi presiden tadi cita-citanya, gak ada ya. Kita doakan semua mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Ananda semuanya ini ya, Abi dan Umi, apa yang dicita-citakan oleh Ananda kita ini mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan Allah kabulkan dan dapat
terwujud ya apa yang kita cita-citakan tersebut. Namun Nabi dan Umi ingat sekali lagi, pendidikan yang terbaik atau pendidikan yang utama untuk anak-anak kita adalah pendidikan agamanya. Meskipun nanti mereka menjadi cita-citanya menjadi seorang insinyur, seorang dokter, mungkin jadi seorang pilot, upayakanlah mereka itu adalah insinyur atau pilot atau seorang guru yang mentauhidkan Allah, yang menjalankan syariat agama Islam secara utuh. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana sebuah hadis ya tentang pendidikan ini, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mempakihkan atau mengilhamkan kepadanya ilmu agama yang baik, ya. Untuk apa anak-anak kita memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, jenjang pendidikan yang mentereng atau yang tinggi sekalinya, setinggi-tingginya, namun mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Buat apa ya? Jadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang dipakihkan atau difahamkan kepada ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan upaya-upaya Abi dan Umi selama ini dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada Ananda menjadikan ladang amal jariah, menjadikan pahala bagi kita semuanya. Seperti tadi kita lihat anak-anak PAUD sudah bisa menghafal sebagian dari juz 30 ya. Mungkin kita zaman dulu, zaman kita masih SD atau TK dulu belum bisa kita menghafal seperti ini ya, Abi dan Umi ya. Tapi kita lihat sekarang anak-anak kita mereka mampu. Mereka mampu dalam usia sedini ini bisa menghafal walaupun sebagian dari juz 30. Insya Allah mudah-mudahan dengan modal ini, dengan modal hafalan-hafalan mereka, upayakan mereka, bimbing terus mereka ya. Walaupun nanti sekolahnya di sekolah negeri mungkin ya. Tapi kita harapkan Umi dan Abi semua tetap membimbing anak-anak semuanya untuk terus mencintai Al-Quran, untuk terus belajar Al-Quran, mengamalkannya, dan tidak lepas dari Al-Quran. Karena kalau sudah lepas, mereka sudah punya hafalan, kemudian mereka tidak lagi didekatkan dengan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari, disayangkan sekali ya, karena mereka sudah punya dasar sebenarnya ya, sudah punya hafalan ya, walaupun belum sempurna. Ini adalah tugas kita bersama semuanya. Mudah-mudahan ananda kita yang ada, yang berwisuda pada hari ini dapat menjadi penghafal Al-Quran di masa depannya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ingin semuanya, Abi dan Umi, ananda kita menjadi hafiz dan hafizah? Mau ya? Insya Allah ya, karena begitu besar keutamaan dari seorang hafal Quran ini ya. Jika anak-anak kita ini menjadi hafiz dan hafizah, mereka akan memberikan syafaat kepada kita ya, memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di akhirat ya, sebagai penghargaan kepada kita, kepada orang tuanya yang telah mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kemudian tidak lupa juga kita mengajarkan tauhid yang lurus, akidah yang benar kepada anak-anak kita, karena pada zaman sekarang ini Abi ya, tanggung jawab seorang kepala rumah tangga ya, tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya untuk mengajarkan tauhid yang lurus, tauhid yang benar. Sebagaimana di dalam Al-Quran kita baca di surat Luqman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa yu'azzihu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya ya, di dalam Al-Quran diceritakan, wahai Ananda, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Ya, yang diajarkan pertama kali kepada anaknya adalah tauhid. Jangan mensekutukan Allah. Karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena mensekutukan Allah adalah dosa yang besar. Sebab itu Ananda dan Bunda, juga Abi-Abi ya, selalu ajarkan tauhid kepada Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan ya, Allah yang menghidupkan dan mematikan ya, agar tertanam di dalam benak ananda kita semuanya ya, bahwasanya kita harus bergantung kepada Allah semata ya.
tidak boleh melakukan atau terbetik perbuatan atau perasaan ketergantungan kepada selain Allah sekecil apapun ya. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kita tidak akan bisa berkumpul bersama keluarga kita ya, Umi ya. Kita tidak akan bisa berkumpul kecuali dengan tauhid ya, kecuali dengan mentauhidkan Allah ya di sorga kelak. Maka tugas kita bagi Ananda, bagi Abi dan Umi sebagai orang tua yang benar-benar mencintai dan menyayangi anak-anaknya, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kita, ajarkanlah mereka untuk melakukan sholat ya, karena sholat merupakan hal terpenting. Ajarkanlah mereka sejak kecil ini, sejak dini untuk menegakkan sholat. Sebagaimana kita selalu berdoa di dalam doa-doa kita ya, bahwasanya Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dan juga anak keturunanku. Jadi bukan hanya abi-abinya aja yang sholat ya. Abi-abi, dengar ya, abi-abi. Ajak anak-andanya ya, ajak anak-anaknya ya, terutama yang laki-laki ya. Biasakan mereka untuk ikut kita 5 waktu ke masjid. Jangan biarkan mereka ditinggalkan ya, terutama yang laki-laki ya. Ajak serta mereka ke masjid walaupun di tengah subuh hari ya, atau sholat isya di malam hari, tetap ajarkan mereka. Karena sejak dinilah kita bisa untuk memberikan pemahaman atau latihan bagi mereka ya. Kalau kita lepaskan saja sampai mereka sudah mengenal lingkungannya, mengenal pergaulannya, baru kita ajarkan untuk melaksanakan sholat, itu akan berat ya, akan berat tantangannya bagi kita ya. Bahkan kadang-kadang sampai kita merasa kecewa dengan Anda kita ya, dan menyalahkan anak kita yang tidak mau sholat. Sebenarnya kita harus refleksi, harus mengkoreksi diri kita sendiri. Kenapa anakku sudah umur SMP tidak mau sholat? Itu karena kelalaian kita dari sejak dini ya. Sejak kecil inilah kita ajarkan mereka, yang perempuan juga, yang banin, yang banat juga ya. Ajarkanlah mereka sejak dini untuk mengerjakan sholat, agar kita mengurangi beban-beban kita, tugas-tugas kita kelak. Ketika mereka sudah dewasa, mereka tidak perlu lagi untuk diajarkan untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Di akhir kata sambutan ini, kami dari Direktur SIT Raudatul Jannah dan juga mewakili dari pengurus Yayasan Raudatul Jannah mengucapkan selamat atas haflah akhirus sana Ananda TKIT Raudatul Jannah angkatan ke-9 tahun 2023-2024, yang pada tahun ini kita telah melepaskan atau mengeluarkan Ananda kita dari TK sebanyak kurang lebih 47 anak ya. Mudah-mudahan upaya kita, usaha kita untuk mendidik anak ini mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan dari Allah, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Ananda kita ini mendapatkan masa depan yang lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwasannya Indonesia akan memasuki 100 tahun kemerdekaannya ya. Nanti di tahun 2045 ya, kurang lebih 22 tahun lagi ya, 21 tahun lagi ya, 21 tahun lagi bapak-bapak, kita sudah 100 tahun merdeka. Itu namanya generasi emas ya. Jadi anak-anak kita ini yang sekarang umurnya 5 tahun ya, nanti mereka di tahun 2045 itu mereka berusia 25 tahun ya. Itu kan usia produktif ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, usia produktif di mana mereka memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau Ananda ini kita siapkan dari sekarang, pada saat mereka berusia 5 tahun ini, nanti kita siapkan dengan pendidikan yang terbaik, dengan kesehatan yang baik ya kepada anak-anak kita, dengan pengasuhan, pola asuh yang baik. Insya Allah nanti mereka pada usia 25 tahun, di mana Indonesia sudah tahun 2045 itu, mereka akan menjadi anak-anak yang berada pada tingkatan yang baik ya, yang bisa menunjang pembangunan Indonesia, bukan menjadi generasi yang membebani negara kita. Kalau mereka sehat, nantinya
mereka tidak akan mengurangi beban negara. Kalau mereka sakit-sakitan nantinya di usia 25 tahun karena pola makan yang salah mungkin dari awal, dari kecil ya, kita perhatikan jajannya ya, kita perhatikan asupan gizinya, tidak kita perhatikan, mereka di tahun itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan resiko penyakit ya, penyakit, dan tentunya ini membebankan negara Republik Indonesia ya. Nah, namun jika mereka adalah anak-anak yang sehat, generasi yang kuat, berakidah, bertauhid yang benar, yang lurus, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang membangun bangsa Indonesia ini ya. Mungkin nanti kita sudah meninggal ya, kita sudah tidak ada lagi di sini, di dunia ini, maka anak-anak kita ini yang akan menjadi investasi bagi kita ya, akan mendoakan kita, kemudian amalan-amalan pahala yang kita ajarkan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fiikum jami'an kepada Ananda TKIT Raudatul Jannah yang telah haflah Akhirus Sana pada hari ini. Mudah-mudahan kelak kalian menjadi generasi yang soleh dan soleha. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.